Pernah dengar nggak istilah oligarki? Misalnya saja di poster-poster demonstrasi. Biasanya ada saja poster yang memakai atau menyebut kata tersebut. Nah, kalau selama ini hanya tahu istilahnya saja tapi belum paham itu artinya apa, yuk kita sama-sama kupas konsep oligarki bersama saya, Yorin Halatu. Oligarki berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, yaitu oligarkes, yang artinya adalah sedikit yang memerintah. Istilah tersebut pertama kali dicetuskan oleh pemikir abad keempat Aristoteles untuk merujuk pada kondisi rule by the rich, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi aturan dibuat oleh yang kaya. Ada juga istilah lain yang semakna dan bisa dipertukarkan dengan istilah oligarki, yakni plutokrasi. Dalam perkembangannya, istilah oligarki dipakai untuk merujuk pada kondisi masyarakat di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. Segelintir orang yang berkuasa tersebut bisa tergabung dalam organisasi politik seperti ormas atau partai politik, organisasi ekonomi seperti korporasi atau jaringan pengusaha, organisasi sosial politik ekonomi seperti kelompok atau institusi agama dan kepercayaan, maupun militer. Di zaman awal-awal munculnya istilah tersebut, sistem oligarki cukup banyak diterapkan secara resmi. Sebuah negara atau masyarakat memang secara resmi diatur atau dikuasai oleh segelintir orang. Sementara di zaman sekarang, praktik seperti itu sudah hampir tidak ada. Sebagian besar negara di dunia menerapkan sistem politik demokrasi, di mana secara konsep itu berarti kekuasaan ada di tangan seluruh rakyat. Salah satu bentuk nyata dari kekuasaan rakyat adalah pemilu. Rakyat menentukan siapa yang duduk di kursi pemerintahan. Rakyat juga yang menentukan hukum seperti apa yang harus dibuat lewat para wakil yang telah mereka pilih yang duduk di parlemen. Nah, kalau di mana-mana sistemnya sudah demokrasi, lantas kenapa istilah oligarki masih berseliweran? Karena banyak yang memandang bahwa oligarki masih hidup bahkan dalam tubuh demokrasi sekalipun. Meskipun terdapat konstitusi yang demokratis, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah sebenarnya berjalan di bawah kendali oligarki. Sebetulnya memang hal ini bisa jadi nggak terhindarkan. Karena bagaimanapun juga, meskipun demokrasi bergerak menurut suara rakyat, kita tahu bahwa hampir bisa dipastikan suara rakyat itu nggak akan bisa setara. Selalu ada suara yang lebih berkuasa di atas yang lain. Sederhananya, kita bisa ambil contoh influencer atau seleb media sosial dengan pengikut sebegitu banyaknya. Ketika mereka mempromosikan seorang politisi, bukan tidak mungkin pengikutnya jadi ikut mendukung politisi tersebut. Nah, jadinya suara sang seleb media sosial lebih kuat kan dibanding suara perseorangan pengikutnya? Ini baru kekuatan yang terhimpun dari ketenaran, belum lagi kekuatan yang terhimpun dari kekayaan. Sumber daya ekonomi membuat seseorang bisa mempengaruhi suara orang banyak. Kenapa? Ya sederhananya begini, ketika semua orang butuh uang, apa yang bisa dilakukan orang yang punya uang banyak? Hampir semua hal, termasuk membeli suara orang lain. Kemudian, ketika sangat amat banyak orang ingin kaya, apa yang mereka lakukan pada orang kaya? Biasanya ya mereka akan berusaha membangun hubungan yang baik dengannya, supaya bisa masuk dalam jaringan pertemanan dan bisnis orang kaya tersebut. Disinilah akhirnya orang kaya tersebut bisa memiliki pengaruh atas suara orang-orang lain. Dalam teori sosial Iron Law of Oligarchy yang dicetuskan oleh seorang sosiolog yang bernama Robert Michaels, dalam bukunya yang berjudul Political Parties, dinyatakan bahwa semua organisasi besar yang awalnya demokratis, pada akhirnya akan cenderung berubah menjadi oligarki. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi secara teoritis dan praktis mustahil untuk terlaksana, terutama dalam kelompok atau organisasi yang besar dan kompleks. Konsolidasi kekuasaan agama maupun ras atau etnis minoritas yang dominan juga bisa disebut sebagai bentuk oligarki. Contohnya seperti oligarki ras kulit putih di Afrika Selatan dan oligarki etnis Ameriko-Liberians di Liberia. Beberapa kondisi yang menentukan sebuah kelompok atau organisasi ekonomi bisa disebut sebagai oligarki antara lain: 1. Pemiliknya adalah pemilik pribadi terbesar di negara tersebut. 2. Memiliki kekuatan politik yang cukup kuat untuk mempromosikan kepentingannya sendiri. Dan 3, memiliki usaha yang mengendalikan banyak bisnis, terutama bisnis informasi monopolistik seperti televisi. Menurut pakar politik Amerika yang bernama Jeffrey A. Winters, sistem oligarki pertama kali muncul di Indonesia di era pemerintahan Soeharto, yakni pada tahun 1970-an.
Dalam memimpin sistem oligarki tersebut, beliau membagikan kekayaan alam Indonesia pada kelompok tertentu, seperti para jenderal atau petinggi militer dan pengusaha besar. Soeharto pun kerap disebut-sebut sebagai bapak oligarki Indonesia. Namun, sistem oligarki Soeharto jatuh pada tahun 1998 ketika terjadi reformasi yang mendesak Soeharto turun. Para oligarki di belakang Soeharto tidak mau membelanya. Penyebabnya adalah tingkah laku anak-anak Soeharto yang tidak bisa dikendalikan ketika mereka sudah dewasa dan mulai berbisnis. Jeffrey menulis dalam bukunya yang berjudul Oligarki bahwa oligarki mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapitalitas yang tidak terbatas sehingga mampu menguasai hampir semua atau bahkan semua elemen kekuasaan dari mulai ormas, media, partai politik, sampai ke kursi-kursi pemerintahan. Dimensi kedua, oligarki beroperasi dengan menggunakan dan menempel pada sistem kekuasaan yang sedang berjalan. Belakangan ini istilah oligarki menjadi marak disebut di media dalam konteks serangan militer Rusia terhadap Ukraina. Pemerintah Inggris, Uni Eropa, serta Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada oligarki Rusia yang diketahui masuk dalam lingkaran kekuasaan Presiden Putin. Dalam website BBC News disebutkan sejumlah nama oligarki Rusia yang sedang terancam terkena sanksi global. Salah satunya Alisher Usmanov. Ia dikenal sebagai oligarki favorit Presiden Putin. Kekayaannya diperkirakan mencapai 17,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 253,6 triliun rupiah. Dia memiliki USM Holdings, sebuah perusahaan besar yang bergerak dalam pertambangan dan telekomunikasi, serta memiliki jaringan seluler terbesar kedua di Rusia, yaitu Megafon. Uni Eropa mengumumkan sanksi terhadap Usmanov pada 28 Februari 2022 lalu. Selain itu, Amerika Serikat dan Inggris juga ikut mengenakan sanksi terhadapnya. Usmanov pun mengatakan bahwa sanksi tersebut tidak adil dan menganggap semua tuduhan yang ditujukan kepadanya adalah tidak benar. Selain Usmanov, ada pula Igor Sesin, salah satu penasihat Putin yang paling dipercaya. Keduanya bahkan dianggap melakukan komunikasi setiap hari. Ia ditunjuk menjadi seorang wakil Perdana Menteri ketika Putin menjabat sebagai Perdana Menteri dan kini menjalankan raksasa minyak di Rosneft. Tidak ada yang tahu total kekayaan yang dimiliki oleh Sesin. Namun, Prancis telah menyita sebuah kapal pesiar yang dimiliki Sesin. Dalam pernyataan Menteri Keuangan Bruno Le Maire pada 20 Maret lalu, pemerintah Prancis telah menyita aset oligarki Rusia di negaranya yang bernilai sekitar 850 juta euro atau 13,4 triliun rupiah. Pemerintah Prancis juga menyita aset senilai 539 juta euro dalam bentuk real estate di Prancis yang terdiri atas 390 properti atau apartemen. Penyitaan ini dimaksudkan agar oligarki Rusia tidak dapat menjual atau mendapat keuntungan finansial dari aset-aset mereka. Selain Prancis, Amerika juga ikut menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Pemerintah Amerika melarang sejumlah transaksi bisnis dan perdagangan dengan Rusia. Selain itu, mereka juga memburu beragam aset seperti kapal pesiar dan rumah mewah yang dimiliki oleh oligarki Rusia. Mereka juga membuat sayembara agar mendapatkan informasi keberadaan kapal pesiar atau rumah mewah milik oligarki Rusia. Sayembara tersebut berhadiah uang sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 17 miliar rupiah. Aset yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu aset pertama yang dibukukan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah rumah besar di Pegunungan Rocky yang dimiliki oleh oligarki Rusia bernama Abramovich, ex-pemilik klub sepak bola Chelsea yang baru saja menjual klub sepak bolanya tersebut di awal Maret lalu. Karena mempertimbangkan dampak buruk invasi Rusia atas Ukraina yang menimpa Chelsea kalau ia tidak menjualnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa itu oligarki dan isu terbaru yang melibatkan istilah tersebut. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ya. Subscribe juga channel GeoLive dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Yorin Halatu, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya. Bye!